Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas untuk gagal bayar di fintech atau pinjol ada pundi. Untuk di minggu ini lumayan banyak dari teman-teman. Ini yang ngirimin pesan-pesan penagihan dari ada pundi ya. Jadi artinya ini banyak yang telat bayar di aplikasi tersebut. Maka dari itu mau aku bahas, soalnya juga banyak nih yang nanyain, "Oh Bang, kalau galbay di ada pundi, apakah aman?" Katanya gitu ya. Banyak yang nanyain aman atau enggak kan seperti itu. Ini cukup menarik ya buat dibahas. Walaupun sebelumnya udah pernah aku bahas sih, sekitar setahunan yang lalu pun udah beberapa kali ya aku bahas galbay di Adapundi. Mungkin itu untuk informasi yang terbaru ya di 2023. Oke, yang pertama mungkin aku bahas dari fintechnya ya atau aplikasinya. Soalnya masih ada juga yang nanyain ini pinjol Adapundi legal apa ilegal ya seperti itu. Jadi mau aku bahas juga. Yang pertama untuk mengetahui legalitasnya ya, mungkin Anda bisa cek langsung di website resminya OJK ya untuk daftar penyelenggara fintech lending berizin ya. Anda bisa cari di situ untuk nama sistem elektroniknya itu ada pundi. Lalu untuk alamat websitenya di situ ada www.adapundi.com. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Info Teknosiaga ya. Lalu untuk jenis usahanya itu konvensional. Dan lalu untuk sistem operasinya yaitu Android dan iOS ya. Jadi yang nanya ilegal apa ilegal, jawabannya legal ya. Sudah berizin dari OJK ya untuk aplikasi Adapundi. Dari teman-teman mungkin sebagian mungkin ada yang baru minjem ya, baru kenal pinjol, makanya nanya ini legal apa ilegal seperti itu. Jawabannya sudah berizin dari OJK yang artinya legal. Lalu yang sering ditanyakan ya ini katanya kalau galbay ini apakah aman kan seperti itu. Kadang saya juga bingung ya jawabnya. Ini pertanyaan aman. Ini aman dari segi apanya ya seperti itu. Mungkin aman ya. Kalau menurut saya sih aman. Kalau diambil dari segi mungkin yang Anda maksud mungkin sebar data ya atau penyalahgunaan data. Jadi jawabannya aman dalam arti kalau misalkan Anda telat bayar ya, mungkin punya tunggakan, Anda nggak perlu khawatir ya kalau data pribadi Anda itu disalahgunakan. Karena untuk fintech atau pinjol yang sudah berizin dari OJK pastinya menjamin keamanan data pribadi Anda ya, seperti itu. Jadi kalau Anda telat bayar, Anda nggak perlu takut, wah ini jangan-jangan ntar foto saya disebar. Biasanya kan ada foto selfie tuh ya atau verifikasi wajah, mungkin identitasnya bakalan disebar, misalkan KTP-nya itu enggak ya, seperti itu. Jadi menurut saya aman ya, Anda nggak perlu panik kalau misalkan kalau Anda mengalami telat bayar atau gagal bayar, itu ntarnya akan ada mungkin penagihan ke kontak handphone ataupun mungkin biasanya disebut dengan sebar data. Nah itu enggak ya. Jadi kalau Anda telat bayar, biasanya itu yang dihubungi adalah kontak darurat ya, atau nomor yang Anda cantumkan di aplikasi ya saat pengajuan pinjaman. Mungkin Anda ingat-ingat kembali ya, dulu waktu ngajuin pinjaman di pinjol, Anda itu nyantumin nomor siapa aja nih ya yang dijadiin kontak darurat.
Biasanya sih nomor keluarga ya, atau nomor kerabat terdekat, mungkin orang tua atau saudara, seperti itu. Ya memang kalau Anda telat bayar, pastinya untuk kontak darurat itu pasti dihubungi ya. Nah, itu udah wajib banget. Mungkin Anda telat bayar mungkin beberapa hari, kadang nggak ada respon, mungkin nomornya nggak aktif atau dihubungi nggak diangkat. Biasanya itu menghubungi kontak darurat. Menghubungi kontak darurat, entah itu lewat telepon atau lewat pesan. Kalau lewat pesan sih biasanya di situ menanyakan ya, atau tolong sampaikan, biasanya seperti itu ke saudara si A ya. Nah, untuk membayar tagihannya di aplikasi biasanya sih seperti itu. Tapi yang namanya orang ya, kalau mungkin baru telat bayar kan pastinya panik. Wah, ini jangan-jangan ntar sebar data ya, atau menghubungi ke nomor-nomor yang ada di handphone. Itu enggak ya. Yang jelas menghubungi ke kontak darurat seperti itu. Soalnya ini dari teman-teman udah numpuk ya, yang ngirimin pesan-pesan penagihan ya. Ada juga yang ngirimin foto atau video ya. Ini video, ini orang lagi, mungkin orang lagi nagih ya, tapi nggak tahu di mana. Dan ini pesan-pesan seperti ini dari teman-teman banyak banget, dan hampir ratusan orang ya, dan ngirimin foto yang sama atau video yang sama. Ini video durasi sekitar berapa detik ya, dan ini dikirimin dari teman-teman itu banyak, dan lokasinya pun berbeda-beda ya. Jadi kalau Anda dapat pesan yang seperti ini, mungkin ini foto atau video yang dikirimkan ke banyak orang ya, seperti itu. Kalau saya amati di sini yang beda itu hanya namanya, lalu total tagihan ya. Kan ada yang punya pinjaman mungkin 1 juta, 2 juta kan, seperti itu. Tapi untuk videonya ini sama, fotonya sama, seperti itu. Jadi kalau Anda nanyain, Bang, apakah benar ini DC yang lagi datang ke rumah? Ini jawabannya mungkin bukan ya, seperti itu. Soalnya selama ini saya pun belum dapat informasi ya, yang telat bayar itu dikunjungi ke rumah. Itu selama ini belum ada ya, seperti itu. Dari tahun dulu, mungkin beberapa tahun ya, sampai tahun sekarang di 2023, itu belum ada kunjungan ke rumah, seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman nih, sekarang ya, kalau mungkin ada Anda yang sudah pernah didatengin sama desinya ke rumah, bisa Anda langsung ya tulis di kolom komentar, ataupun Anda bisa hubungi ya, DM ke Instagram saya, ataupun Anda masuk ke grup ya. Saya ada grup di Telegram. Kalau misalkan sudah pernah ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Misalkan udah ada yang pernah dikunjungi, Anda bisa sharing ya ke teman-teman, atau informasikan ke teman-teman kalau memang sudah ada DC lapangannya ya, seperti itu. Tapi untuk sampai dengan saat ini sih belum ada ya. Jadi misalkan kalau bilang besok mau datang, atau hari ini udah di perjalanan, nah itu kalau ditunggu itu nggak datang ya. Ya mungkin itu salah satu salah satu cara ya, salah satu desk collectionnya menagih, supaya cepat bayar dengan cara seperti itu. Lalu juga teman-teman ini banyak yang nanyain ya, kalau telat bayar dengan nominal 1 juta, 2 juta, 3 juta itu sama apa enggak? Jawabannya sama ya. Anda mau punya utang 1 juta, punya utang 2 juta, mau punya utang 10 juta, ya tetap penagihannya itu tetap sama ya. Misalkan ditelepon ya ditelepon, yang punya utang 1 juta ya diteleponin tiap hari, yang punya utang 2 juta ya sama diteleponin setiap hari ya, seperti itu. Jadi nggak ada bedanya. Ada telat bayar 1 juta ya sama tiap hari dihubungin. Yang telat bayar 10 juta pun sama ya, seperti itu. Ancamannya pun sama, misalkan mau di blacklist lah, Anda ntar punya riwayat kredit macet ya, memang seperti itu. Kalau punya riwayat kredit macet itu memang udah resiko ya.
Nah, udah aturannya seperti itu. Mungkin kalau selama Anda masih punya tunggakan, yaitu nggak bisa minjem di fintech lain ya, seperti itu. Makanya kalau ada yang udah pernah telat bayar nih di aplikasi satu aja, Anda ngajuin di pinjol lain ya pastinya ditolak ya, seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas atau belum paham, bisa langsung ya tanyakan ke saya melalui DM ke Instagram, ataupun Anda bisa bergabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Kalau Anda berminat silakan bergabung, ntar linknya saya taruh di deskripsi video. Oke, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.